Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Izinkan saya beberapa detik untuk mengambil napas agar suara saya bisa seindah Prof. Indah dan selembut Prof. Dewi. Terus terang, di antara teman-teman selalu menegur saya kalau lagi bercerita. Bu, suaranya kencang juga ya. Padahal saya sudah berupaya untuk selembut mungkin. Kadang kalau bersebelahan dengan orang-orang Solo di samping kanan kelas saya dan orang Jakarta di sebelah kiri saya di saat saya mengajar. Setelah keluar dari kelas, mereka menegur saya, dosen-dosen tersebut menegur saya, Ibu nggak usah pakai mic kali, kami terganggu, suara kami nggak kedengeran. Padahal saya sudah berupaya selembut mungkin. Ini juga Bu, saya sudah lembut banget nih. Saya menekan nih setengah mati suara saya supaya kedengaran indah. Oke, di awal orasi ilmiah ini, saya pengen memohon kepada Sivitas Akademi Mercu Buana untuk sama-sama berdoa dalam hati dan pikiran kita teruntuk yang tercinta Pak Probo Sutejo sebagai pendiri universitas dan sebagai pemilik dari Universitas Mercu Buana ini. Kemudian yang terkhusus kepada hadirin, mari kita masing-masing mendoakan orang tua kita. Karena kita ada di ruangan ini pastinya adalah berkat doa orang tua kita semua. Dan terkhusus buat saya sebagai penceramah, saya ingin mendoakan orang tua saya dengan melantungkan doa, ya Allah, ampunilah orang tua, peruntukkan mereka tempat yang mulia di sisimu. Ya Allah, ya Rabbi, balaslah kebaikan, balaslah berlipat ganda, dan tempatkanlah Pak Probo Sutejo dan orang tuaku di tempatmu yang mulia di sisimu ya Rabb. Yang terhormat Bapak Kepala LL3 Dikti. Terima kasih Pak, Bapak sudah berada di tengah-tengah kami. Yang terhormat pimpinan pengawas Yayasan Menara Bakti, Dr. Hadri Mulya yang tercinta. Rektor Prof. Adriansyah beserta jajarannya, para tamu yang saya hormati. Di tengah-tengah kita hadir Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Lelah Nurlelawati. Di tengah-tengah kita hadir Wakil Rektor IPB Profesor Dr. Indra Jaya. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan diri hadir di tempat ini. Yang tercinta dan sangat mewarnai hidup saya adalah Profesor Marsuki Dea dan Nyonya Nur Eni AKCA. Prof. Ancu Samsu Alam, dialah yang selalu memberikan semangat untuk melakukan riset terkini. Terima kasih Pak, Bapak hadir di tengah kami. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita panjatkan bersama-sama, karena berkahnya lah sehingga kita ada di tempat yang mulia ini. Lantunan yang setiap salat saya ucapkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'mahu wa makasimu musidan ya rabbana lakal hamdu
tumalhinik. Ya Rab, terima kasih atas segala kenikmatan yang telah kami rasakan sebagai hamba-Mu. Dan tidak berhenti kami menginginkan tambahan nikmat dunia dan akhirat tersebut. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan perspektif pemikiran saya mengenai IT governance, blockchain, dan big data sebagai perspektif untuk menghalau kemungkinan terjadinya fraud. IT governance adalah suatu bentuk tata kelola yang telah dibangun oleh teori agar dalam proses manajemen akan terimplementasi dengan sendirinya mengenai akuntabilitas, responsibilitas, serta fairness dan konsistensi. Dalam perspektif pencegahan kecurangan, IT governance merupakan pagar untuk menata data, untuk menata sistem, dan untuk proses teknologi agar tidak mudah dimanipulasi. IT governance ini merupakan proses untuk kondisi sekarang ini diharapkan dengan adanya proses digitalisasi tersebut akan membantu untuk mencapai fairness dan governance pada semua organisasi. Tetapi disayangkan bahwa dengan adanya IT governance sekarang ini, apa yang kita saksikan setiap hari di mass media bukan terantisipasi yang namanya fraud, tetapi fraud semakin menjadi. Ada sedikit kesenjangan ada sedikit teriakan dalam hati. Saya mengajar di depan mahasiswa mengenai bagaimana agar organisasi itu terhindar dari fraud melalui teori-teori yang Bapak Ibu yang hadir di sini pasti udah tahu. Internal control yang baik, governance yang optimal, dan etika yang dihormati. Tetapi setiap hari kita mendengar adanya fraud lagi, yang pastinya membuat kita semua tidak menerimanya karena pelakunya adalah para pemimpin-pemimpin organisasi. Apa yang salah dalam hal ini kira-kira? Orangnya kah, sistemnya kah, atau aturannya? Nah, mudah-mudahan dengan adanya IT governance yang terintegrasi ini bisa menghalau atau memitigasi agar tidak terjadi berulang. Pasti pertanyaan akan muncul, mungkinkah itu? Mari kita sama-sama untuk tidak berkecil hati. Insya Allah mudah-mudahan melalui teori digitalisasi dan kerjasama antara 3 variabel governance, blockchain, dan big data ini akan membantu kita untuk ke depan bisa menyaksikan dan mampu berteriak lantang ke depan mahasiswa. Ada loh teori baru, ada loh aplikasi-aplikasi baru yang kira-kira bisa membuat kita agak lega, tidak menjadi sesuatu teori yang kita jelaskan tapi mereka semua mencibir. Teori apaan? Teori diajarin tapi kok fraud tetap jalan. Nah, itu kita tidak harapkan. Perspektif ini mudah-mudahan bisa diterima oleh pemerintah sebagai suatu rule yang masuk kategori diharuskan agar kita semua menggunakan IT governance terintegrasi, blockchain, big data agar fraud ini bisa tercegahkan. Setiap hari kita menyaksikan, kemarin mungkin bapak-bapak sekalian yang ada di ruangan ini merasa terhenyak. Karena kenapa? Ada asuransi Asabri menghilangkan dana 1 triliun. Yang kita tahu asuransi Asabri tersebut memiliki sebuah sistem yang sangat lengkap. Yang kalau kita menggunakan kata loop
kecil kemungkinan untuk terjadinya. Kemungkinan akan terjadi kecurangan. Tapi kok bisa ya uang orang yang mengasuransikan gajinya sebagai pensiun pada waktu yang akan datang digunakan salah oleh pimpinannya. 1 triliun untuk kepentingan pribadi. Saya tidak membuka aib orang, tetapi ini kenyataan karena di mass media kita semua sudah membacanya. Apa yang salah ya? Sistemnya kah? Wallahul alam bisawab, hanya Allah yang bisa menjawab. Mungkin aturan atau mungkin undang-undang tidak ada yang membuat kita jerah, membuat para pemimpin atau membuat pelaku-pelaku fraud takut untuk melakukan kecurangan. Karena kalau di Arab ada kecurangan potong tangan. Kalau di Indonesia ada kecurangan insya Allah potong masa tahanan dan berbagi rasa kebahagiaan. Yang berkaitan dengan judul saya ini sesuai atau harmonis dengan aturan Al-Quran, yakni ayat tentang surah As-Zumar ayat 33 sampai dengan 35. Ayat ini memberikan penjelasan bahwa orang yang jujur membawa kebenaran. Dan kebenaran itu, maaf untuk yang non-Islam, hanya bisa kita contohi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang membenarkannya itulah orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua mendapat kesempatan untuk menjadi orang jujur dimanapun kita berada. Kalau saya berpanjang-panjang pasti banyak yang sebel. Udah cepet-cepet aja Bu Ratna, nggak usah lama-lama, udah bosan ya. Saya mau menyimpulkan apa kira-kira yang menjadi sesuatu yang menarik dari karya ilmiah yang saya sajikan hari ini sebagai bukti dari layak saya untuk menjadi seseorang yang dikategorikan berilmu. Dengan integrasi IT governance, blockchain, dan big data, kita tidak hanya membangun sistem, tetapi juga menyajikan keadilan, menjaga kepercayaan, dan mewariskan budaya, integritas, dan konsistenan. Semoga sinergi IT, governance, blockchain, dan big data ini tidak sekedar menjadi instrumen sebagai pengawasan, tetapi juga sebagai sumber inspirasi bagi kita untuk menjaga kejujuran, menegakkan integritas, dan membangun peradaban yang lebih adil. Akhirnya saya akan menutup kesempatan berceramah di depan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas kesabaran Ibu menanti ceramah saya yang sesungguhnya Bapak Ibu sudah tahu pasti. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih kepada para pimpinan, dari pimpinan sampai tenaga teknik dan panitia guru besar ini yang telah membantu saya sehingga pada detik ini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah, hastabul khairat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.